Selamat pagi debetur aplikasi Cairin. Saya Dewi dari PT Idana Solusi Sejahtera. Aplikasi Cairin menginformasikan perihal tagihan Anda bahwa hari ini sudah memasuki PES keterlambatan. Harap dilakukan pembayaran sebelum pukul 12 WIB. Oke, mungkin dari kalimat awal sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat hari ini. Apakah nanti dia akan memproses kita ke jalur hukum, Bang, kalau memang total hutang ini mencapai 280 juta? Di sini kan tidak diuraikan ya, aplikasinya apa, nominalnya apa. Sebenarnya kalau memproses ke jalur hukum, OJK pun membenarkan, mempersilahkan pihak pinjol itu setelah 90 hari menjalin kerjasama dengan lawyer atau pihak ketiga. Itu memang diperbolehkan, dalam aturan OJK memang diperbolehkan. Apakah dia mau menjatuhkan kewan prestasi, memproses secara jalur hukum, atau gimana gitu loh. Tapi sesingkat yang saya tahu sampai detik ini, pinjol tidak mau menempuh jalur sampai memproses Anda ke jalur hukum. Dia lebih berupaya bagaimana dia bisa menyelesaikan dengan jalur evakuasi yang paling cepat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana teman-temanku kabarnya per hari ini? Saya berharap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak ada yang kurang satupun ya teman-teman ya. Kali ini yang mau kita bahas itu teman-teman, ini luar biasa banget. Kalau menurut saya ya, menjelang akhir tahun ini kasus yang menurut saya cukup besar ya. Terjebak di 280 juta pinjaman online gitu ya. Totalnya semuanya dia mengalami hutang piutang itu sebanyak 280 juta untuk dipinjol. Apa yang akan terjadi kalau hal ini berlangsung cukup lama? Benarkah ini akan berakhir di penjara atau ini akan berakhir di proses jalur hukum? Itu yang mau kita bahas per hari ini, mengingat saya mendapatkan satu curhatan dari salah satu follower saya juga dari Instagram. Tapi saya sampaikan dulu buat teman-teman semuanya yang mau bertanya sama saya juga boleh via Instagram. Teman-teman semuanya bisa melalui @medibroni, atau teman-teman juga bisa langsung menghubungi saya via WA. Teman-teman bisa menjadi membership di channel ini, tinggal klik tombol gabung, ambil berbicara atau telepon dengan Medibroni. Nanti kita bisa diskusi menyangkut hutang piutang Anda, menyangkut permasalahan pinjaman online Anda. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan channel ini makin berkembang. Silahkan. Cara tentang pinjaman online, memang ini tidak pernah ada habis-habisnya teman-teman semuanya ya. Selalu ada saja hal baru yang bisa kita bahas teman-teman semuanya. Salah satunya adalah pertanyaan dari follower saya ini, yang mana hutang dia itu total dipinjol 280 juta. Tapi di sini cukup menarik teman-teman, ada bahasa ya yang rasa saya terang-terangan disampaikan oleh salah satu pinjol legal. Nanti kita juga membahas teman-teman, apakah ini akan berakhir ke jalur hukum atau tidak, kita akan bahas nanti ya. Kita coba buka dulu pertanyaannya, teman-teman bisa lihat di sebelah saya di sini. Selamat siang Bang, saya mengikuti channel Abang dan saya putuskan untuk galbay daripada gali lubang tutup lubang. Wah, pada akhirnya memang seperti itu ya teman-teman semuanya. Orang selalu gali lubang tutup lubang, yang mana gali lubang tutup lubang itu kan memang benar-benar real, itu menghancurkan diri Anda loh teman-teman. Cobalah Anda analisa, semakin Anda gali, ini semakin luas loh. Ya kan? Yang pada akhirnya galian yang kecil tadi Anda gali setiap hari, ini akan menjadi jurang loh. Jurang yakin Anda bisa menimbun? Gak akan mungkin Anda bisa menutupi jurang. Itu berapa banyak timbunan yang harus Anda masukkan ke sana. Ini harus dipikirkan, karena kelicikan pinjol itu mungkin teman-teman juga agak membingungkan ya. Kenapa pinjol itu semakin kita gali semakin besar? Gini loh teman-teman, kalau dia head to head aja, kalau 1 PS1 aja sih aman-aman aja. Kenapa 1 PS1? Contoh, hutang kita 2 juta, kita gali di tempat lain, kita pinjam juga 2 juta, kita bisa tutup yang pertama. Oke, dan habis itu begitu lagi seterusnya. Kita ambil lagi di aplikasi berikutnya, kita tutup juga yang kedua. Kalau ini berlanjut dalam konsep seperti itu. Tapi dalam ranah pinjol tidak seperti itu. Hutang yang pertama 2 juta. Oke, kita menginginkan, saya ambillah nih di aplikasi berikutnya. Oke. Aplikasi berikutnya Anda tidak akan mendapatkan pinjaman sebesar 2 juta.
Sementara hutang yang mau Anda tutup 2 juta. Berapa di aplikasi berikutnya yang Anda dapatkan? Sebesar 1 juta. Untuk menutupi satu aplikasi yang di awal, sementara pinjaman yang kedua hanya cair 1 juta, otomatis Anda butuh 2 juta. Ya, berarti Anda butuh 2 aplikasi. Apakah pinjaman 1 juta yang kita pinjam di yang nomor 2 ini akan kita bayar sebanyak 1 juta juga? Tidak. Otomatis 1 juta yang kita pinjam dibalikin bisa jadi 1,5. 1,5 dikali 2 aplikasi menjadi total 3 juta. 3 juta hutang baru yang kita bikin, sementara yang kita tutup hanya 2 juta. Inilah kenapa gali lubang tutup lubang itu menjadikan hutang kamu makin meluas. Hutang kamu makin besar, hutang kamu makin dalam. Itulah makanya disampaikan orang, sebisa mungkin berhentilah gali lubang tutup lubang, karena itu bukan solusi yang tepat gitu loh. Saya pun juga pribadi menyampaikan, lebih baik berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Saya menyampaikan hal seperti itu gitu loh ya. Habis itu dia sampaikan, hari ini sudah ada telepon banyak sekali dan pesan WhatsApp. Itu sudah hal lumrah ya. Ketika kita mengalami telat bayar, ketika kita terjebak dalam pinjol, masuk ke ranah pinjaman online, kita akan dihantui dengan telepon dan WhatsApp yang cukup banyak. Itu sudah hal lumrah. Jadi itu bukan hal yang membingungkan atau hal yang baru-baru terjadi. Enggak, ini sudah hal yang pasarannya gitu loh. Ketika kita telat bayar di pinjol, handphone kita nggak berhenti berdering, pesan WhatsApp silih berganti, email silih berganti. Itu sudah hal lumrah. Karena kalau pinjol tanpa menghubungi pihak telepon, itu rasa saya bukan pinjol juga namanya ya. Ibarat sayur tanpa garam ini. Jadi pinjol tanpa teroran melalui telepon, tanpa tekanan-tekanan tipis melalui WhatsApp, itu bukan pinjol namanya ya. Jadi sudah hal wajar. Kalau misalnya kita capek, ya bisa diputus komunikasinya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, salah satu dari pinjol legal, terang-terangan gitu loh. Coba teman-teman lihat di sebelah saya ya. Selamat pagi, debetur aplikasi cairin. Saya Dewi dari PT Idana Solusi Sejahtera. Aplikasi cairin menginformasikan perihal tagihan Anda bahwa hari ini sudah memasuki PES keterlambatan. Harap dilakukan pembayaran sebelum pukul 12 WIB. Oke, mungkin dari kalimat awal sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian Barat hari ini, itu masih standarnya, SOP-nya memang seperti itu. Dia mengingatkan, dia menyampaikan bahwasannya ada keterlambatan yang belum dilakukan, yang belum dibayarkan. Itu adalah hal wajar. Tapi ya, kalau kita lanjutkan lagi teman-teman, untuk kelancaran urusan Anda ke depannya, ya memang benar, supaya ke depannya Anda kalau mau berutang di tempat lain pun juga tidak masuk ke dalam slik dan segala macam ya. Habis itu, jika diabaikan dan tidak ada respon, tempat kerja dan seluruh kontak darurat yang Anda cantumkan akan dihubungi otomatis oleh sistem sesuai dengan SOP perusahaan. Rasa saya ini agak keliru kalau cairin menyampaikan dengan hal seperti ini. Kenapa keliru saya sampaikan gitu loh ya. Di sini dia menjelaskan tempat bekerja dan seluruh kontak darurat. Kita kembali dulu ke COJK nomor 19 tahun 2023 atau POJK nomor 22 tahun 2023. Yang mana di dalam POJK, dalam aturan penagihan kredit, atau di dalam COJK tentang penggunaan kontak darurat gitu loh. Di dalam aturan penagihan kredit dilarang menghubungi di luar dari si konsumen. Pertanyaan saya adalah, tempat bekerja apakah di sana konsumennya? Apakah itu diperuntukkan untuk menghubungi si konsumen? Ini konsepnya lebih ke poin awal dalam POJK nomor 22 tahun 2023. Dilarang melakukan penagihan dengan pengancaman yang sifatnya mempermalukan. Kalau sempat cairin menghubungi ke tempat bekerja, walaupun itu katanya di alas, di garis bawahi dengan ini sesuai dengan SOP, itu SOP-nya nggak seperti itu. Aturan dari OJK nggak boleh seperti itu. Dilarang melakukan menghubungi di luar dari si konsumen. Kalau dia menghubungi ke tempat kerja, itu mempermalukannya dapat loh. Ya, di sana agak kelirunya gitu loh. Habis itu, jika tidak direspon di tempat kerja dan seluruh kontak darurat yang Anda cantumkan. Ini agak keliru juga. Kalau kontak darurat hanya menanyakan di mana keberadaan si debitur, setelah nomor utama tidak bisa dihubungi, sah-sah saja. Karena memang aturannya seperti itu. Kontak darurat diperuntukkan dalam COJK nomor 19 tahun 2023, itu gunanya hanya untuk
menanyakan keberadaan si debitur kalau dia tidak bisa dihubungi, tapi bukan sarana tempat menagih. Itu dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Ya, jadi paham ya teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda mendapatkan chat seperti ini, apalagi sampai dilakukan oleh pihak pinjol, Anda harus ingat tuh POJK nomor 22 tahun 2023. Habis itu COJK nomor 19 tahun 2023. Di sana sudah dijelaskan mekanisme kontak darurat seperti apa, mekanisme dari aturan penagihan terbaru itu seperti apa. Jadi nggak boleh mereka melanggar aturan, walaupun mereka berdalih terhubung secara otomatis, sistem sesuai dengan SOP perusahaan. Terhubung secara otomatis itu kan mereka yang bikin. Itu kan masih bisa mereka atasi teman-teman semuanya ya. Habis itu lagi di sini yang mana dia ya? Secara otomatis oleh sistem sesuai dengan SOP perusahaan. Jangan diblok nomor ini atau dikhawatirkan data Anda akan dialihkan ke pihak selanjutnya. Harap respon pesan ini. Terima kasih Dewi, admin Cairin. Ya udah, nggak usah diblok juga gitu loh teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya mereka bertindak tidak lagi dengan menggunakan bahasa seperti ini, kembali ke diri Anda, nyaman atau tidak membiarkan hal ini terjadi. Biasanya kan orang-orang tidak nyaman tuh. Tapi kalau masih konsepnya seperti ini, sih aman-aman aja. Tapi ya memang ada tapinya di sini, ada kekeliruan. Nah, paham ya teman-teman semuanya. Jadi memang kita harus mengetahui mana yang SOP-nya, mana yang tidak SOP-nya teman-teman semuanya ya. Di sini si debitur menjawab, saya belum ada dana, saya akan lunasi dan bertanggung jawab. Oke, ini jawaban yang bagus. Saya sudah capek gali lubang tutup lubang, silakan hubungi kontak darurat saya, silakan juga kantor hubungi. Saya juga sudah diberhentikan dari kantor karena pinjol juga. Oke. Tidak bisa seperti itu Bu, silakan cari dana talangan sekarang. Saya tunggu maksimal jam 12 siang, pembayaran harus masuk. Oke, yang namanya debt collector dia nggak mau tahu ya alasan kita mau seperti apa, begana begini dan segala macam. Dia tidak peduli. Yang mereka peduli adalah bayarkan tagihan, selesaikan hari ini juga. Habis itu dia menyampaikan di sini, dari channel Abang saya beranikan diri untuk menerima semua risiko. Daripada saya gali lubang tutup lubang, itu mantap. Lebih baik kita berhenti bayar pinjol daripada gali lubang tutup lubang. Bagus, oke? Apakah nanti dia akan memproses kita ke jalur hukum Bang kalau memang total hutang ini mencapai 280 juta? Di sini kan tidak diuraikan ya aplikasinya apa, nominalnya apa. Sebenarnya kalau memproses ke jalur hukum, OJK pun membenarkan, mempersilahkan pihak pinjol itu setelah 90 hari menjalin kerjasama dengan lawyer atau pihak ketiga. Itu memang diperbolehkan, dalam aturan OJK memang diperbolehkan. Apakah dia mau menjatuhkan kewan prestasi, memproses secara jalur hukum atau gimana gitu loh. Tapi sesingkat yang saya tahu sampai detik ini, pinjol tidak mau menempuh jalur sampai memproses Anda ke jalur hukum. Dia lebih berupaya bagaimana dia bisa menyelesaikan dengan jalur evakuasi yang paling cepat. Dia mengambil jalur pintas. Jalur pintasnya salah satunya mungkin dia mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan gitu loh. Itu yang dilakukan oleh pinjol, sehingga pinjol tidak mengarah kepada perdata proses jalur hukum. Walaupun kemarin sempat kita digegerkan juga dengan kebab Baba Raffi, tapi nominal hutangnya kan nggak main-main teman-teman, 2M loh, nggak main-main ya kan. Tapi kalau kita masih kelasnya 10 juta, 20 juta ke bawah, mungkin saya rasa penuh pertimbangan matang dari pinjol untuk membawa Anda ke ranah hukum proses secara perdata. Habis itu apakah kita akan dipidana? Pidana jelas nggak ada, penjara jelas nggak ada, karena ranahnya nggak arah ke sana. Hutang piutang ini lebih tepatnya ke perdata, bukan soal pidana, kecuali Anda memenuhi unsur untuk hal tersebut. Unsurnya salah satunya pemalsuan KTP, pemalsuan dokumen dan lain sebagainya, yang mana mengarah kepada pasal 372 atau 378. Selagi hal itu tidak Anda langgar, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Mungkin ketika saya sudah normal lagi, saya akan lunasi, tapi nggak tahu kapan. Karena hutang saya total dipinjol 280 juta, luar biasa ya. 280 juta ini saya nggak tahu berapa aplikasi, apakah puluhan, atau hanya belasan, atau berapa saya nggak tahu gitu loh ya. Yang jelas, ini sangat luar biasa. Kalau dibilangin sampai 280 juta, berarti kamu adalah kasus yang paling besar menjelang akhir tahun 2025. Saya berharap teman-teman yang lain jangan ada yang sengaja menambah hutang, memperbesar hutang dengan cara gali lubang tutup lubang. Berhenti bayar pinjol itu jauh lebih baik daripada Anda paksakan gali lubang tutup lubang, tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Oke, teman-temanku, mungkin dari saya cuma itu aja. Terima kasih banyak dan tetap support selalu channel Solusi Hutang. Mudah-mudahan channel ini